Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfaini Raihan, NIM 860412955. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum pada praktikum IPA di SD pada modul 7 optik KP1 sifat cahaya pada materi pemantulan cahaya. Tujuan melakukan percobaan ini yaitu mahasiswa dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Alat dan bahannya yaitu cermin datar, cermin cembung, cekung, senter, kertas, lilin, korek api, layar, celah cahaya, penggaris. 1. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu bayangan tegak dan sama besar dengan benda. Berikutnya bayangan maya atau tidak jelas. Berikutnya jarak benda sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Dan sifat yang terakhir yaitu pembalikan lateral atau kanan kiri terbalik. Mari perhatikan kembali hasil pengamatan pada cermin datar. Yang kedua adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung yaitu bayangan maya, tegak dan diperkecil. Yang kedua, terbentuk di belakang cermin cembung. Yang ketiga, semakin jauh benda dari cermin, maka semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Mari perhatikan percobaan yang saya lakukan. Yang ketiga adalah percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Sifat bayangan benda pada cermin cekung yaitu jika pusat kelengkungan atau P, maka bayangannya tak terbalik atau diperkecil. Yang kedua, jika bayangan antara P dan F atau fokus, maka bayangan yang terjadi yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan yang ketiga, di antara F dan cermin, maka bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya, kita melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan. 1. Jarak bendanya 4 cm dan jarak bayangannya 15 cm. Kedua, jarak bendanya 3 cm dan jarak bayangannya 5 cm. Yang ketiga, jarak bendanya 1 cm, jarak bayangannya 30 cm. Dari hasil percobaan yang telah saya lakukan, diketahui bahwa pemantulan cahaya mengikuti aturan hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Pada cermin datar, arah sinar datang dan sinar pantul berada dalam bidang yang sama. Hal ini menyebabkan sinar dipantulkan secara teratur dan membentuk bayangan dengan sifat tegak, sama besar, dan maya. Pada cermin cekung, sifat pemantulan tergantung pada letak atau posisi benda terhadap titik fokus dan pusat kelengkungannya. Ketika berada di luar titik pusat kelengkungannya, cahaya akan dipantulkan dan berpotongan di depan cermin membentuk bayangan nyata. Begitu pula sebaliknya. Jika benda sangat dekat dengan cermin atau antara cermin dan fokus, maka sinar pantul menyebar seolah-olah berasal dari cermin, sehingga bayangan terbentuk maya dan diperbesar. Sedangkan pada cermin cembung selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Hal ini dikarenakan sinar pantulnya menyebar atau divergen dan seolah berasal dari titik fokus di belakang cermin. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Arisworo dan kawan-kawan 2006 yang menyatakan bahwa cermin cembung bersifat menyebar cahaya, sedangkan cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan sesuai hukum pemantulan I sama dengan R. Cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, sama besar, dan simetris. Cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata atau maya tergantung letak atau posisi benda terhadap fokus. Cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Nilai fokus dapat ditentukan melalui pengukuran jarak benda dan bayangan
yang terbentuk sesuai rumus optika geometris. Terima kasih, semoga bermanfaat.